Silakan aja. Jadi gini loh, itu Nah, kan itu, menurut Mas Roy, ya kan. Jadi gini, sabar dulu ya Mas Roy. 70% mengatakan ijazah Pak Jokowi asli loh. Survei di Mas Roy, ya. mana itu? Jangan juga nih. Halo pemirsa, kita jumpa lagi di channel Pak Dokter. Bicara tentang sosok Roy Suryo, ini pasti banyak sekali pendapat dari kalian. Masuk Mas Roy, otaknya dipakai. Oke. Hati-hati. Banyak yang sebel dengan sosok Roy Suryo, karena kalau diwawancara pas debat itu biasanya cengengesan, kesannya merendahkan orang lain. Kalau mungkin ke Komnas HAM sih menurut saya sih oke-oke aja sebagai, Atau sering memotong pembicaraan lawan debatnya. Iya. Waktu di tempat lain tapi sampean ngeyel bahwa itu Oh, enggak. Ya Tidak, kan? tidak, Jadi tidak hari ngeyel. ini Anda membenarkan saya. Tidak, saya nggak membenarkan. Kesannya kayak kurang menghargai orang, sering terburu-buru, jadi nggak sabar ketika berdebat. Ya, Nah, saya itu kan demonya betulkan lagi jam- sedikit Pak. demonya lagi jam saya kerja, kan? saya ada di Oke. itu saya mengatakan bahwa Anda berbohong di sini. Enggak ada Jangan itu, ada ngomong, buktinya desa. Ini menarik pemirsa untuk kita bahas, karena saya tahu Roy Suryo itu seseorang yang pintar, berpendidikan, tetapi kok kesannya kayak kurang beretika. Roy Suryo ini juga dikenal baik, ramah, serta sopan oleh tetangga-tetangganya. Tapi kenapa kalau di TV tidak terlihat seperti itu? Nah, ayo pemirsa, ikuti cerita Pak Dokter. Kali ini saya ajak kalian untuk membahas selengkapnya. Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe untuk segera subscribe channel ini. Nah pemirsa, kali ini saya ajak kalian untuk membahas tentang siapa sosok Roy Suryo sebenarnya. Jadi di video Pak Dokter sebelumnya kita sudah ceritakan bahwa Roy Suryo ini memang seorang keturunan ningrat. Namanya saja KRMT Roy Suryo, Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo. Beliau ini keturunan langsung dari Gusti Sinuwun Pakualam, dan beliau ini lahir besar itu di daerah Pakualaman, Yogyakarta. Roy Suryo ini juga punya latar belakang keluarga yang luar biasa. Bapaknya Roy Suryo ini adalah seorang profesor, dokter, dan ahli syaraf yang membuka praktek dan punya rumah sakit. Bukan orang sembarangan Roy Suryo ini pemirsa. Di latar belakang keluarganya sebagus itu, kemudian Roy Suryo sendiri ini kuliah di Universitas Gadjah Mada, jurusan ilmu komunikasi di FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Beliau masuk tahun 1986. Jadi clear, Roy Suryo ini memang orang yang terpandang, kemudian terpelajar, serta punya latar belakang keluarga yang baik. Nah pemirsa, kalau kita bicara tentang sifat beliau ketika kecil sampai remaja, tim Pak Dokter secara khusus sudah mewawancarai temannya waktu kecil, tetangganya, kemudian teman seangkatannya. Kesannya semuanya hampir sama pemirsa. Roy Suryo itu orang baik yang dikenal ramah dan sopan. Tapi kalau pas debat kita lihat pemirsa, Roy Suryo itu terkesan cengengesan, kemudian merendahkan lawan debatnya. Kenapa kok Roy Suryo seperti itu? Ayo pemirsa, saya ajak kalian untuk menemui salah satu teman saya. Beliau ini salah seorang aktivis, seorang penggiat masyarakat, salah satu mentor kita dalam menyikapi permasalahan dengan masyarakat. Ayo pemirsa, ikuti saya. Saya ajak kenalan dengan beliaunya. Nah pemirsa, ini saya sudah bersama dengan seorang teman baik saya. Ini kita kenalan dulu. Mas, namanya siapa mas? Agus mas. Nah, saya kenal beliau ini karena beliau itu salah satu aktivis 98 yang cukup dikenal di Jogja dan lulus dari UGM. Lulus ya mas ya, dari UGM. Kalau boleh tahu dari fakultas apa mas? Fakultas Biologi mas. Oke, mantap ya, dari MIPA ya. Mas Agus, ini Roy Suryo itu kayak punya dua sisi mas Agus. Kalau pas debat ya kita lihat, itu kan kayak cengengesan kayak gitu ya. Itu menurut jenengan kenapa? Jadi menurut pemahaman saya masalah eksistensialisme mas. Nah, ataukah memang ini cara beliau untuk mematahkan argumen lawan-lawan dan memaksakan pendapatnya yang menurut dia benar itu? Oh bisa jadi seperti itu karena ini beberapa teori debat kan pakai model seperti itu mengacaukan pembicaraan. Tetapi ini tidak akan laku dalam model persidangan mas. Sehingga berbeda jauh antara model persidangan yang sangat diatur otoritatif oleh majelis hakim dengan perdebatan yang cuma bagus di media. Misalnya di televisi. Di televisi itu apakah dia akan kena masalah ketika dia melanggar hak orang lain untuk berbicara? Tentu tidak. Paling cuma moderator mengatakan tunggu dulu, bentar lagi ini ini mau ngomong, si itu mau ngomong, dengarkan dulu. Paling cuma seperti itu. Tapi kalau di persidangan ya sudah, dia bisa dikeluarkan dalam persidangan. Dia orang seperti itu akan mati ketika ketemu dengan otoritas yang lebih tinggi. Kan debat itu kan tujuannya untuk mempengaruhi persepsi publik ya. Apakah ini cara yang digunakan oleh Roy Suryo dengan cara memotong pembicaraan, ngomong terus ketika yang lain bicara supaya persepsi massa
masyarakat itu pendapat dia benar gitu. Ini dunia sekarang kan seperti yang diungkapkan oleh Profesor Honoris Causa Dahlan Iskan bahwa kebenaran sekarang ada dua, kebenaran mutlak dan kebenaran persepsi. Nah, yang diamini di media sosial sekarang kan kebenaran persepsi, dan Roy Suryo memanfaatkan hal seperti itu. Namun dia lupa kebenaran persepsi akan gagal dalam sebuah persidangan. Itu yang dia agak lupa. Kita lihat aja lah besok kalau Roy Suryo masuk persidangan, habis semua. Karena ada data, ada fakta, bukan persepsi. Kalau prediksi nih Mas Agus, nanti kalau pas sidang itu apa yang akan terjadi? Jadi orang-orang kayak gitu begitu istilahnya didunung ke salai, loh dia akan merasa malu sendiri. Tetapi kalau model Roy Suryo tidak mempunyai ngerti dunungnya isen, orang ngerti deh. Nah, istilah bahasa Indonesianya apa ya? Orang duwe isin. Roy Suryo orang duwe isin. Kasta satrianya sudah luntur. Nah, ini sekali lagi Mas, padahal kan beliau itu kan punya basic keluarga yang bagus, bapaknya profesor, keluarganya juga terhormat. Lalu beliau itu berpendidikan tinggi. Dia lulus dari UGM juga kayak Mas Agus gitu. Yang saya curiga jangan-jangan ini strategi Roy Suryo gitu. Ini sebenarnya strategi apa sifat sih Mas? Aku yang terakhir Mas. Jadi saya lebih ke arah strategi dia. Dia kan orang yang narsis, ya, pengen disorot media. Entah dia ngapain, dia pengen disorot. Dan itu dari dulu sampai sekarang, sepengetahuan saya, dia ingin masuk dalam ruang-ruang media. Dan itu krisis eksistensi menurut saya. Sebenarnya dia krisis eksistensi. Entah apapun yang diangkat, asalkan sesuai dengan ketidaksukaan dia pada seseorang, ya udah itu yang dia lakukan. Bukan pada sebuah kebijakan. Jadi cenderung pada pembunuhan karakter yang dilakukan Roy Suryo. Itu menurut saya. Nah, sebenarnya ada apa sih Mas antara Roy Suryo dan Jokowi kalau menurut Mas Agus? Kenapa kok Jokowi yang diserang? Padahal kan ini sudah tidak jadi presiden beliaunya. Saya yakin jenengan tahu ya, karena jenengan kan cukup dekat dengan aktivis 98, cukup dekat dengan legislatif di seputaran Jogja dan Jakarta. Ada apa Mas sebenarnya? Ya, karena orang yang tersingkir dari relasi kuasa kan kayak gitu. Jadi ada dendam politik, ada permasalahan yang tidak selesai di zaman dia, mungkin dia diangkat lagi. Dia sebenarnya pengen masuk panggung tetapi tidak kebagian panggung. Roy Suryo sekarang menurut saya sudah berlebih, matinya kepakaran. Yang menurut saya menarik adalah ketika Roy Suryo ini didukung oleh tim pembela ulama. Bagaimana ini menjadi menarik karena akhirnya terus ngumpul mereka mendukung Roy Suryo, kemudian ada muncul tokoh-tokoh seperti Dr. Tifa, Rizwan Syahipar, dan lain sebagainya. Yang notabene mereka itu sebenarnya lulusan UGM juga. Nah, saya nyuwun komentari Mas Agus. Beliau-beliau yang mengatakan diri itu membela ulama itu kan aneh ya. Artinya ya mohon maaf ya, kalau misalnya kasus akhir-akhir ini kayak kasus di Solo tentang rumah makan halal haram, itu harusnya yang diangkat oleh mereka. Saya salut dengan tokoh Muhammadiyah yang mengkritik masalah ketidakpasan warung makan yang tidak mencantumkan haram bagi umat muslim. Itu harusnya wilayah dari tim pembela ulama, bukan masuk kepada ranah-ranah seperti itu. Coba ditanyakan aja, apa kaidah ulama untuk melakukan kritik terhadap ijazah? Kan itu wilayah profesionalisme. Ketika dia tidak mempunyai kemampuan mendengar, dia pasti akan banyak mengeluarkan kata-kata untuk eksistensi dia. Karena sebenarnya dia nggak mempunyai kecerdasan emosi, sehingga dia inginnya didengar tapi nggak mau mendengar. Gitu menurut saya Mas. Tapi kok kesannya itu jadi kayak merendahkan orang lain gitu loh Mas Agus, beliaunya itu. Kalau pas debat itu kan kelihatan cengengesan, terus dibantah langsung, dan beliaunya tuh kayak nggak sabar gitu. Oh, salah anda gitu. Itu menurut jenengan gimana? Menurut beberapa literatur yang saya pahami, dia menolak data primer. Nah, latar belakang, mohon maaf, latar belakang sosial humaniora itu kan berdasarkan persepsi. Kebanyakan orang mengambilnya berdasarkan persepsi, bukan data primer. Menurut saya. Sehingga karakter Roy Suryo itu yang konon katanya ahli telematika ya Mas ya. Telematika itu dia sulit menggeser cara pandang dia, dan dia selalu beranggapan bahwa asumsi itu adalah kebenaran. Pakai legitimasi apapun, model debat dia pun juga seperti itu, sehingga enak didengar tetapi tidak enak dirasakan, seperti bunyi-bunyian Mas. Jadi kata-kata tanpa makna menurut saya. Nek kanggone wong desa wong arit ngono kuwi ditutup Mas, kuwi ra payu Mas ngono kuwi karena tidak bermakna. Nah, ini Mas Agus, sisi menariknya itu, tim Pak Dokter itu sudah melakukan survei ya. Kita tanya-tanya ke teman kecilnya, tanya-tanya ke tetangganya, bahkan tanya-tanya ke teman seangkatannya. Jawabannya hampir mirip. Roy Suryo ini orang baik sebenarnya. Terus ramah, lalu sopan gitu. Tetapi itu kita tidak saksikan itu waktu di debat. Jadi Roy Suryo itu kalau pas debat itu kayak orang yang nggak punya etika gitu. Jadi nerocos terus pengen didengar gitu.
Itu gimana menurut Mas Agus? Jadi cenderung merendahkan orang lain dianggap lebih rendah dari dia, itu kan karakter khas seorang priayi. Dia merasa dia sebagai orang-orang kasta tinggi itu melihat orang lain itu seperti bukan manusia yang utuh, tapi pseudo human atau manusia separuh, yang dia sendiri yang merasa kebenaran mutlak karena berawal dari kasta priayi. Dia mungkin lupa bahwa yang namanya dialog itu kemampuan berbicara dan kemampuan mendengar itu harus seimbang.